yang berkaitan dengan situs sejarah. Apakah ini tanda kebangkitan Nusantara ataukah tanda kehancuran? Yang jelas adanya berbagai macam tanda-tanda kemunculan dari situs-situs bersejarah ini akan semakin menguatkan bahwasanya Indonesia itu adalah memiliki aneka ragam kebudayaan serta perbedaan. Ini adalah merupakan suatu pertanda di mana kita secara sadar harus menyadari bahwa kita itu tanpa adanya persatuan kita tidak akan mungkin bisa memiliki yang namanya suatu situs kebudayaan yang megah yang nantinya akan muncul di permukaan bumi Indonesia. Dan itu juga merupakan suatu tanda bahwasanya Indonesia ini memiliki suatu kekuatan ya, baik secara budaya maupun supranatural. Kalau menurut aku ini merupakan suatu pertanda bahwasanya akan adanya perubahan zaman atau pergantian zaman, namun tidak untuk mengubah yang namanya pemerintahan di Indonesia. Keadaan pemerintahan di Indonesia dan pemerintahan di Indonesia bisa berubah jika mana nanti dalam masa pemerintahan itu terjadi suatu hal yang memang artinya adalah ini suatu hal yang dipilih oleh rakyat ya. Namun kalau aku melihat di sini bahwasanya kita hidup di zaman modern dan bagaimana caranya kita juga bisa untuk bangkit kembali dengan adanya persatuan di antara kita ya. Bahkan aku melihat di sini tanda-tanda adanya kemunculan situs tersebut adalah sebagai suatu kekuatan untuk Indonesia agar berdiri dan juga agar bisa bertahan pada masa fase nanti beberapa tahun ke depan kita akan mengalami masa-masa yang sulit, yaitu adanya masa-masa pergantian teknologi yang luar biasa. Dan juga ini yang jelas teknologi ini akan merupakan simbol apakah manusia itu akan bertahan ataukah tidak. Maka situs ini adalah kenapa harus bermunculan? Situs ini bermunculan yang artinya adalah ini sebuah peringatan bahwa kita akan mengalami masa-masa perubahan yang sangat memberatkan kita. Itu pesan dari situs-situs yang muncul. Namun ini juga tidak ada kaitannya dengan hal-hal gaib atau yang berkaitan dengan hal-hal supranatural ya. Tapi yang dimaksud saya supranatural di sini adalah di awal tadi adalah bahwa Indonesia memiliki kekayaan aneka ragam suku, bangsa dan budaya yang harus kita juga bangkitkan kembali untuk persatuannya. Kalau menurut aku situs-situs yang nanti akan muncul apakah kemunculannya ini akan sangat berat, ini tergantung. Kalau aku melihat di sini berat dan tidaknya alam semesta nanti yang akan membawa kapan dan waktunya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Berat dan tidaknya yang jelas ketika situs ini muncul berarti itu adalah suatu tanda adanya sesuatu hal perubahan. Tentunya ini menyangkutnya adalah manusia, kemudian juga bagaimana apakah pemerintahan ini bisa bertahan atau tidak dalam mempertahankan bumi Nusantara kita. Ini adalah suatu peringatan yang jelas bahwasanya kita harus bersatu padu untuk bisa untuk bisa ketika nanti akan ada perubahan zaman, kita harus bisa untuk melestarikan budaya-budaya yang sudah ada ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan kekuatan supranatural atau yang dimaksud dengan kekuatan dalam diri kita, sakti, tidak ada. Tapi ini adalah sebuah peringatan bahwasanya kita wajib untuk bersatu. Bagaimana caranya kita menghalau ya orang-orang yang ingin merebut bumi Nusantara kita itu. Menurut saya semuanya terkaji dan terkandung di dalam suatu buku yang kita sebut Al-Quran sebagai pedoman umat
Muslim khususnya, kemudian dan juga Injil untuk umat Kristen dan Katolik, dan juga kitab suci lainnya yang memang sudah Allah turunkan ya. Dan kalau menurut aku, gunung meletus, kemudian hewan-hewan, ini adalah suatu pertanda bahaya yang menandakan bahwa memang kita akan diguncang suatu bahaya yang tentunya ini juga akan berdampak kepada kelangsungan kehidupan manusia ke depannya, bahkan ini juga terhadap keselamatan bangsa kita ke depannya. Yang aku sebut di sini adalah tanda bahaya mengenai akan adanya perubahan zaman, di mana kita akan memasuki masa-masa yang sulit. Bahkan aku melihat di sini seperti yang aku bilang dari tahun-tahun sebelumnya ya, aku melihat di sini akan adanya negara kita ini akan diambil alih oleh negara asing, dan juga tentunya dengan adanya pengalihan itu maka juga akan bergeser pola hidup masyarakat dan budaya kita. Oleh sebab itu, leluhur kita ini menunjukkan kekuatannya dengan memunculkan situs-situs bersejarah yang artinya adalah agar kitanya tidak terpengaruh dengan adanya budaya-budaya asing yang nantinya juga akan menenggelamkan kebudayaan kita ya. Dan hal lainnya adalah ini berkaitan dengan adanya suatu perubahan zaman atau disebut akhir zaman. Ketika akhir zaman ini sudah mendekati, maka di situ juga akan muncul sesuatu hal yang berkaitan dengan tanda-tanda kebesaran Allah atas apa yang sudah pernah Allah berikan kepada kita, termasuk adalah situs-situs bersejarah yang berkaitan dengan perjuangan dan bagaimana bumi itu juga didirikan dan terbentuk. Maka ini adalah sebagai pengingat kepada manusia untuk kembali ke jalan Allah ya. Bukan berarti ketika adanya situs-situs ataupun bangunan-bangunan kuno muncul kemudian manusia semua sakti, tidak. Itu sangat mustahil sekali ya, karena kalau semua manusia sakti terus apa gunanya ya, dan itu juga tidak akan menyelamatkan akhirat kita. Jadi menurut saya ada berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang disampaikan oleh berbagai macam aku bilang ya, opini dari orang-orang lain yang memang di sini adalah kepentingannya adalah merasa ini tadi. Yang paling bahaya adalah ketika orang-orang ini sudah merasa saya sakti, merasa saya bisa, merasa saya dan lain-lain. Itu yang sangat bahaya, karena menurut saya itu adalah sudah keluar dari syariat Al-Quran dan ajaran Allah ya. Jadi kalau menurut saya adanya bukti-bukti sejarah yang nanti akan muncul ini adalah merupakan pertanda bahwasanya kita sebagai masyarakat Indonesia untuk bisa bersatu kembali ya, menyatukan visi misi kita untuk memberantas adanya kezoliman-kezoliman rezim yang nantinya akan menduduki dan mempengaruhi kebudayaan Indonesia, dan tentunya ini juga akan berdampak kepada kelangsungan Indonesia ke depannya dan juga masa depan Indonesia, termasuk masa depan anak cucu kita ke depannya. Laut adalah jalan ya, laut adalah bukan milik manusia. Kalau menurut aku ini semua sudah ada terkandung di dalam Al-Quran ya. Makanya saya selalu menekankan di sini kepada masyarakat Indonesia, jangan hanya saja kalian bisa membaca, tapi kalian juga harus mengerti artinya. Kenapa? Karena banyak orang pandai membaca tapi dia tidak pandai untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Maka kalau aku lihat di sini laut dan bumi serta alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita manusia yang diberikan kenikmatan itu sudah sepatutnya dan menjadi kewajiban kita manusia untuk bisa merawat, kemudian melestarikan, kemudian juga jangan lupa bahwa itu diciptakan sebagai nikmat yang Allah berikan kepada manusia, untuk manusia bersyukur dan juga untuk bersujud kepada Allah ya. Namun balik lagi, perkembangan zaman juga banyak orang-orang juga di sini yang memang kalau aku lihat saking pinternya keilmuannya sampai dia tidak bisa mengkaji ya kandungan isi dari Al-Quran, sehingga dia di sini memutarbalikan fakta, kemudian membolak-balikan fakta tanpa ada landasan Al-Quran
Al-Quran, sehingga yang diartikan di sini bahwa laut ini marah dan berkaitan dengan bangsa gaib marah, dan itu pertanda buruk ya. Sesungguhnya semua itu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita hidup berdampingan dengan bangsa jin ya, namun tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun tidak akan terjadi. Jadi kalau menurut aku, laut adalah sumber daya ya, kekayaan alam dimanapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita jaga, karena laut ini adalah menjadi suatu keseimbangan untuk bumi. Dimana ada laut pasti kita akan merasakan yang namanya udara yang kita hirup segar, kemudian juga untuk kehidupan rakyat ya, untuk bisa menyeimbangkan tubuh kita dengan meminum air ya, dan sesuatu hal yang bermanfaat untuk manusia yang emang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nikmat ya. Artinya adalah untuk manusia kemudian menyembah kepada Allah ya, namun bukan berarti manusia itu sendiri memiliki opini yang dikait-kaitkannya dengan hal gaib. Itu sudah menyimpang, kalau saya bilang itu sudah menyimpang syariat Islam ya, kalau secara orang Islam ya, dan itu sudah menyimpang dari ajaran-ajaran yang Allah turunkan. Dan kalau aku lihat kenapa laut ini kemudian alam semesta, gunung, kemudian semua bergemuruh, itu karena Allah memberikan suatu peringatan kepada kita. Tidak ada kaitannya dengan gaib, saya ulangi, tidak ada kaitannya dengan hal gaib. Namun yang jelas ini adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika banyak terjadi kezoliman, bahkan ini tadi salah satunya adalah ketika Allah itu akan murka ketika manusia sudah menyalahi aturan, sudah salah jalan ya, dengan mengagung-agungkan bangsa jin dan mempercaya bangsa jin inilah yang selalu mereka cari, dan mereka selalu bertanya kepada bangsa jin, dan segala sesuatunya dikaitkan dengan bangsa jin, tapi mereka tidak pernah bertanya kepada Allah. Mereka juga, buat apa mereka sujud, buat apa mereka salat, tapi kalau pikiran hati mereka juga masih mencari bangsa jin. Maka hati-hati kepada manusia yang merasa dirinya memiliki kekuatan atau selalu mencari leluhurnya, atau aku bilang di sini banyak orang yang mengaku bahwa saya ini adalah keturunan ini, keturunan itu tidak akan berlaku ya. Saya tekankan, itu semua tidak akan berlaku. Yang berlaku adalah hukum Allah, yang berlaku adalah hukum Al-Quranul Karim. Jadi kalau menurut saya, hal-hal yang berkaitan dengan adanya bencana alam ini adalah dikaitkan dengan perilaku manusia yang sudah banyak menyimpang terhadap ajaran Al-Quran dan ajaran Allah. Oleh karena itu Allah murka, Allah membangunkan laut, Allah juga membangunkan Gunung Merapi, Allah juga di sini mengendalikan angin topan dan juga memberikan kobaran api kepada manusia sebagai peringatan bahwa hei manusia, kalian semua sudah sesat, kalian semua sudah menyekutukan aku. Namun itu tadi, sifat manusia adalah mereka tidak pernah mau merasa salah, maka berbagai macam musibah menimpa Indonesia berkaitan dengan perilaku sifat manusia yang sudah menduakan Tuhannya, bahkan banyak perlakuan zolim lainnya yang dilakukan manusia tanpa mereka menyadari dan bertaubat. Hutan. Saya mempercayai bahwa hutan itu adalah makhluk hidup ya, seperti kita. Air juga adalah makhluk hidup. Namun kenapa hutan ini juga pada akhirnya ketika mereka diusik kemudian menimbulkan bencana, bahwa hutan itu adalah sebagai keseimbangan dari alam semesta. Kita bayangkan tanpa hutan apakah kita bisa menghirup udara segar dan oksigen? Apakah tanpa hutan kita bisa bernafas? Apakah tanpa hutan